Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kaulam, NIM 210422344. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang aktor-aktor dalam perekonomian serta peran dan campur tangan pemerintah. Mari simak video berikut ini. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu tentang aktor-aktor dalam perekonomian dan peran serta campur tangan pemerintah. Di sini ada aktor-aktor dalam perekonomian. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi, terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat 4 pelaku kegiatan ekonomi. Berikut 4 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga keluarga atau konsumen. Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. RTK memiliki pendapatan yang terdiri dari sewa, upah, bunga, laba, dan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, terjadi interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan disebut sebagai produsen. Produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen, rumah tangga, perusahaan, atau produsen di Indonesia. Dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki peran sebagai produsen sekaligus pengguna dari faktor produksi. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah juga terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui BUMN atau BUMD. Fungsi pemerintah sebagai pelaku ekonomi sesuai dengan Undang-Undang 1945 yaitu Pasal 33 Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang keempat adalah lembaga keuangan. Pelaku ekonomi yang juga memiliki peran besar adalah lembaga keuangan. Ini adalah pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada peran dan campur tangan pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua ada fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Yang ketiga, fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Yang keempat ada pembangunan ekonomi. Banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Yang kelima, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilisasi ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu intervensi pemerintah dalam perekonomian. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum dan kebijakan penempatan harga maksimum.
Yang pertama ada intervensi pemerintah secara langsung. A. Penetapan harga minimum. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Yang kedua ada penetapan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Selanjutnya yaitu intervensi pemerintah secara tidak langsung, yaitu ada penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.